Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6A. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan dan juga mensimulasikan proyek game berbasis Green Food dengan judul Journey to the West. Untuk memenuhi UTS mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu yaitu Bapak IGD Mahendra Dharma Wiguna, Eskom MSc. Baik, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Ikemang Widiantara dengan NIM 211509153. Bisa dipanggil Mang Widi, di Padang lahir Singaraja 13 Maret 2003, alamat Jalan Pulau P, Gang di Bandung. Baik, perkenalkan, nama saya Didu Ketul Alma Putra dengan NIM 211509159, bisa dipanggil Alif, tempat tanggal lahir Singaraja 16 Desember 2002, dengan alamat Jalan Wibisana nomor 85E Singaraja. Baik, perkenalkan, nama saya Keturita Sutrisna dengan NIM 211509910, bisa dipanggil Lita Ari, tempat tanggal lahir Singaraja 26 November 2022, alamat di PTN Bening Lestari, Blok D1 nomor 15. Baik, langsung saja kita akan ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Alif. Baik, pada pemateri pertama yaitu saya di sini akan membahas tentang storybook dan game planning. Yang pertama yaitu storybook, di mana menceritakan tentang seekor raja kera yang bernama Sun Gokong. Sejak kecil, Sun Gokong sudah berlatih bertarung hingga sampai dewasa ia memiliki kemampuan untuk bertarung yang hebat dan mumpuni. Sang raja kera memiliki sifat yang sombong dan angkuh. Ia pun dihukum di Gunung Limajari oleh Sang Buddha. Suatu saat dibebaskan oleh seorang biksu bernama Tong Samcong yang kemudian menjadi gurunya dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan suci ke barat untuk mencari kitab suci. Suatu hari, Sun Gokong pun diberikan tugas untuk menuju ke Taman Kerajaan Langit untuk mengalahkan Raja Naga yang menghancurkan kerajaan, dan pertarungannya pun dimulai. Dan game planningnya, di mana dalam game ini terdiri dari 3 stick, yang dimana pada stick pertama Sun Gokong harus mengumpulkan 10 pisang emas serta mengalahkan monster yang berada di darat untuk bisa menuju ke langit. Apabila kita berhasil mengumpulkan 10 pisang pada stick pertama, maka game akan dilanjutkan ke stick kedua. Pada stick kedua, Sun Gokong harus mengalahkan monster terbang di langit dan mendapatkan poin 20 untuk bisa masuk ke final stick dan mengalahkan Raja Naga. Apabila kita berhasil mencapai poin 20 pada stick kedua, maka game akan dilanjutkan ke final stick. Pada stick ketiga yaitu final stick, Sun Gokong harus mengalahkan Raja Naga yang memiliki darah 20 untuk bisa menang. Jika kita berhasil mengalahkan Raja Naga pada final stick, maka Sun Gokong akan menjadi pemenang dan tidak akan ada stick selanjutnya. Game akan bisa dimulai kembali pada stick pertama. Baik, itu tadi penjelasan tentang storybook dan juga game planning yang dijelaskan oleh rekan saya Alid. Selanjutnya kita akan menjelaskan konsep object oriented programming yang ada pada game ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya Komang Widiantara. Itu saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang game development. Yang pertama itu ada kelas. Kelas merupakan cetak biru atau blueprint dari objek. Nah, secara default, pada Greenfoot terdapat 2 superkelas yakni Word dan Actor. Kemudian masing-masing dari Word dan Actor akan memiliki beberapa subkelas lainnya. Dapat dilihat pada gambar di sini, Word merupakan superkelas. Terdapat 2 subkelas yaitu Peg dan Stake. Yang di dalamnya juga memiliki subkelas lagi, yaitu pada subkelas Peg terdapat Intro Peg, Info Peg, Over atau Lost Peg, Win Peg, dan Team Peg. Lalu untuk di subkelas Stake terdapat Stake 1, Stake 2, dan Final Stake.
Lalu di bagian objek, pada konsep object-oriented programming, objek merupakan bentuk dari kelas yang telah ditambahkan ke dalam Word. Pada gambar di sini, aktorlah yang merupakan superkelas dari beberapa objek. Lalu terdapat beberapa subkelas lainnya, di antaranya Sunggokong, monster yang terdiri atas monster barong, monster terbang, dan naga raja. Lalu ada banana, counter, button dari atas yang terdiri dari start, next, back, dan tim. Lalu amu yang terdiri atas gakong amu dan bos amu. Hit yang terdiri atas bom besar dan kecil. Stick detail yang terdiri atas title 1, title 2, final tick, final title, dan game over. Nah, untuk menambahkan objek pada Word yaitu dengan menggunakan code sebagai berikut. Lalu lanjut ke inheritance. Inheritance ini merupakan konsep pewarisan sifat atau metode dari parent class kepada child class. Nah, dalam game ini konsep inheritance bisa dilihat pada gambar di bawah, di mana button menjadi parent class yang mewariskan metodenya kepada subclass-nya. Sebagai contoh pada parent class button, metode yang diwariskan yaitu sebagai berikut, di mana ketika button ditekan akan mengalami perubahan ukuran. Kodenya seperti gambar di sini. Lalu ada konstruktor, merupakan metode yang hanya sekali dieksekusi ketika objek dibuat. Sebagai contoh, dalam game ini terdapat konstruktor berupa publik pada stick 1. Dapat dilihat pada gambar di sini. Pada perintah prepare, selanjutnya diinisialisasi di bawahnya yang berisi objek-objek yang ditambahkan pada Word. Lalu lanjut ke static variable. Static variable merupakan sebuah variabel dalam konsep object-oriented programming yang dibuatnya ketika program dijalankan. Variabel statik dideklarasikan di luar metode, konstruktor, atau blok, tetapi masih di dalam kelas dengan menggunakan kata kunci statik atau keyword statik. Berikut adalah contoh variabel statik pada game ini, salah satunya pada stick 1. Nah, kita dapat mengatur value awal dari variabel tersebut dengan mengaturnya sebagai berikut dengan menggunakan kode seperti gambar ini. Nah, nilai dari variabel pun dapat ditambah maupun dikurangi dengan metode tertentu. Salah satunya metode X seperti gambar kode di sini. Nah, lanjut yang terakhir yaitu polymorphism, merupakan kemampuan suatu objek untuk mempunyai lebih dari satu bentuk. Nah, polymorphism ini digunakan untuk membuat beberapa fungsi yang sama, namun mempunyai daftar argumen yang berbeda seperti nilai persyaratannya. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, ada subkelas monster barong, monster terbang, dan naga raja. Nah, di sini berasal dari kelas yang sama yaitu monster, tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke game Journey to the West ini. Baik, untuk ini bisa di sini kita sudah melihat game Journey to the West. Yang selanjutnya dari aktor-aktor dan juga wordnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alid. Baik, pada kelas Word terdapat subkelas yang dimana yaitu page, dan page memiliki subkelas diantaranya info page, win page, team page, intro page, dan over page. Pada bagian info page,
Pada bagian intro, di sini terdapat static variable yang berisi Greenfoot sound, yang dimana fungsinya untuk menambahkan musik. Ini. Lalu ada constructor yang berisi prepare, lalu pada void prepare berisi perintah untuk menambahkan button. Dan pada bagian pada bagian void act berisi perintah stop untuk menghentikan lagu dari page lain dan play loop untuk menyalakan musik pada page intro. Lalu pada yang kedua info page, di sini pada info page tidak berisi static variable, tapi dia ada constructor yang berisi prepare, dan pada void dan memiliki prepare dan juga tidak memiliki void act. Selanjutnya ada win page, yang dimana pada win page ini memiliki dua static variabel, yaitu untuk menambahkan lagu. Di sini tidak ada prepare, tapi memiliki dua variabel, yaitu integer timer dan boolean. Yang dimana boolean condition, dimana pada void act dengan timer 0, if condition sama dengan false, maka akan menyalakan lagu victory dan menghentikan lagu dari final, dan jika timer sama dengan 1, maka akan mematikan lagu victory dan menyalakan lagu intro serta menampilkan teks seperti ini. Lalu ada juga perintah if key down untuk menuju ke theme page. Setelah itu ada theme page, yang dimana pada theme page ini memiliki static variable yang sama juga seperti sebelumnya, itu berisi Greenfoot sound yang fungsinya untuk menambahkan musik. Lalu ada konstruktor yang berisi prepare. Lalu pada void prepare berisi perintah untuk menambahkan button. Pada void act berisi perintah stop untuk menghentikan lagu pada page lain dan play loop untuk menyalakan musik pada page intro. Dan yang terakhir ada over page, yang dimana pada over page ini memiliki static variable yang sama fungsinya seperti sebelumnya dan memiliki konstruktor yang berisi prepare. Pada bagian void prepare, selain menambahkan title, kita menampilkan teks yang berisikan kamu kalah. Contohnya seperti ini. Lalu jika kita melakukan perintah if seperti ini, maka akan menambahkan back button dan menghilangkan teks sebelumnya dan sama menghentikan dan memulai lagu. Baik, itu tadi penjelasan tentang class world yang berisi pitch dan stage. Selanjutnya kita akan masuk ke kelas aktor
yang dimulai dari pada subclass button yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Widi. Nah, baik, yang pertama itu ada next button. Tadi dengan perintah greenfoot mouse preset di sini yang bekerja ketika mouse ditekan akan mengalami perintah seperti di bawah ini. Lalu perintah ini berfungsi untuk mengubah ukuran objek. Lalu jika objek ini diklik, akan menuju ke stick 1. Next selanjutnya yaitu time button. Ini sama seperti next button, fungsinya untuk mengubah ukuran objek, namun jika objeknya diklik, dan jika objeknya diklik, akan menuju ke time page. Lalu ke back button, dengan perintah greenfoot mouse preset yang sama, dan fungsinya juga sama untuk mengubah ukuran objek. Lalu jika objeknya diklik akan menuju ke intro page. Nah, di start button juga sama. Fungsi dari perintah greenfoot mouse preset ini untuk mengubah ukuran objek. Lalu jika objeknya diklik akan menuju ke info page. Baik, itu tadi adalah penjelasan untuk subclass button. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada subclass monster. Jadi di subclass monster ini terdapat subclass lainnya, yaitu ada Raja Naga, monster terbang, dan juga monster barong. Nah, pada monster Raja Naga, kita menginstruksikan pertama yaitu integer delay sama dengan 0. Lalu pada void act, untuk actionnya, di sini kita menambah perintah yaitu set location, get x, dan get y tambah 1 yang berfungsi untuk menggerakkan naganya ke bawah. Lalu di sini ada perintah if is at edge, atau jika naga berada pada batas word, maka ia akan kembali, atau set location get x min 1, berarti ia akan kembali ke atas. Di sini juga ada void action tembak. Lalu di sini ada perintah if is touching gokong ammo class. Jadi jika Raja Naga terkena gokong ammo, maka remove touching gokong ammo, berarti akan menghilangkan gokong ammo. Lalu get word add object new boom besar, get x get y, berarti kita menambahkan kelas boom besar atau kelas hit. Lalu memainkan sound blast dan mengurangi darah yang dimiliki oleh Raja Naga dengan perintah final stage darah boss at min 1. Lalu di sini juga ada public void tembak yang sudah dijalankan di sini, yang berisi delay, dan dimana jika if delay sama dengan 100, maka get word add object new boss ammo, atau setiap delay sama dengan 100 itu kita akan mengeluarkan ammo naganya, dan delay sama dengan 0 untuk kembali dan menjalankan atau memainkan musik fireball. Lalu lanjut ke monster terbang. Di sini juga kita menggunakan integer delay sama dengan 1, di mana pada void act-nya itu hampir sama seperti Raja Naga, hanya saja di sini perbedaannya adalah
arah geraknya di mana ia bergerak secara horizontal dengan get x min 3. Dan juga ketika berada di is at edge atau berada di ujung world, maka objek akan berpindah ke lokasi 1000, green food, get random number, get word, get width, atau pada posisi yang acak dengan ukuran width dari word tersebut. Lalu ada perintah if it is touching gokong amo, yang artinya jika monster terbang ini terkena gokong amo akan sama seperti naga tadi. Namun di sini perbedaannya adalah di sini akan menambah poin pada stage 2. Dan ketika terkena gokong amo, maka kelas ini akan menghilang. Namun akan ditambah dengan objek lainnya, dengan posisi ataupun koordinat seperti ini. Dan ketika objek ini terkena Sun Gokong, maka akan menampilkan objek hit, lalu memainkan sound, dan mengurangi cakra ataupun darah dari Sun Gokong tersebut. Begitu juga objek ini akan menghilang, namun menambahkan objek lainnya di posisi sebagai berikut. Lalu masuk ke monster barong, yang dimana juga monster barong memiliki metode yang sama dengan monster terbang, yaitu dari arah gerak dan juga metode-metode ketika terkena gokong amo maupun terkena Sun Gokong. Lalu masuk ke kelas berikutnya, yaitu stake title, yang dimulai dari title 1. Nah, di sini kita menginisiasikan integer delay sama dengan 0. Lalu pada void egg-nya, jika delay sama dengan 100, maka objek ini akan menghilang. Jadi fungsinya untuk menghilangkan objek. Begitu juga dengan title-title lainnya. Jadi ini memiliki metode yang sama, karena pada stake title ini juga merupakan salah satu penerapan inheritance. Jadi kita langsung saja, karena ini sama, kita akan langsung saja masuk ke kelas selanjutnya, yaitu Sun Gokong. Nah, pada objek Sun Gokong ini, kita juga menginisiasikan integer delay sama dengan 1 untuk variabel di bawahnya. Lalu pada void egg-nya, di sini kita inisiasikan dia terbang. Lalu pada metode terbang ini, kita inisiasikan di bawahnya, di mana terdapat 4, yaitu menggunakan perintah green food is key down, atau ketika key itu ditekan, yang jika A ditekan akan membuat Sun Gokong bergerak ke kiri dengan menggunakan get x min 4. Lalu ketika KD ditekan akan membuat Gokong bergerak ke kanan. Lalu ketika W ditekan akan membuat Gokong bergerak ke atas dengan get Y sama dengan min 4. Dan ketika S ditekan akan membuat Gokong bergerak ke bawah. Lalu di sini juga terdapat jika spasi ditekan akan melakukan perintah tembak. Lalu ada juga jika Gokong terkena boss ammo atau peluru dari boss, maka akan mengurangi cakranya sebanyak 2, memainkan suara atau sound, dan menampilkan objek hit. Lalu metode tembak tadi di sini menggunakan delay. Jadi jika delaynya sama dengan 10, maka akan menampilkan ataupun mengeluarkan gokong amo dan delaynya kembali, dan memainkan sound fireball-nya.
Lanjut ke bagian kelas banana. Di sini kelas banana ini memiliki metode jika ia terkena Sun Gokong, maka akan membunyikan suara dan menambahkan count banana pada state 1. Lalu menggunakan get object ini untuk menambahkan objek banana lainnya dan meremove banana yang sudah disentuh tadi. Lalu di sini ada else if, di mana jika tersentuh oleh monster barong, maka banana tersebut akan hilang namun ditambahkan di posisi yang berbeda secara random. Lalu masuk ke kelas ammo, di mana kelas ammo ini merupakan seperti peluru yang dikeluarkan. Jadi menggunakan void add ataupun perintah set location dengan get x sama 4, dan jika terkena batas word maka akan menghilang. Begitu juga pada boss ammo, hanya yang membedakannya adalah arahnya itu get x min 8 sehingga ia bergerak dari kanan ke kiri. Yang terakhir yaitu pada kelas hit terdapat bom besar yang menggunakan delay juga, dimana jika delay sama 20 maka bom besar ini akan menghilang. Jadi ini berfungsi untuk menampilkan ketika ia terkena tembakan. Itu juga dengan bom kecil, hampir sama, karena ini juga merupakan penerapan inheritance. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari aktor-aktor maupun metode-metode yang ada pada aktor di game ini. Selanjutnya kita akan mensimulasikan game Journey to the West ini. Baik, di sini adalah menampilkan halaman info, di mana kita bisa menggunakan keyboard WASD untuk bergerak, lalu spasi untuk menembak, lalu kita bisa membunuh monster-monster ini dengan tembakan tersebut. Lalu kita diminta untuk mengumpulkan pisang. Oke, kita mulai gamenya. Jadi kita harus mengumpulkan pisang sebanyak-banyaknya dan jangan sampai terkena monster-monster tersebut karena akan mengurangi cakra. Selain itu kita juga bisa menembak monster-monster tersebut agar tidak mengambil pisang yang kita harus dapatkan. Karena sudah mendapatkan 10 pisang, kita akan masuk ke level berikutnya, yaitu level 2 atau stage 2, di mana kita harus mengumpulkan poin sebanyak 20 untuk bisa masuk ke stage berikutnya melawan Raja Naga. Sekali lagi, kita tidak boleh terkena monster-monster tersebut karena akan mengurangi cakra ataupun darah kita. Nah, kita sudah berhasil mendapatkan poin 20. Selanjutnya kita akan melawan Raja Naga. Di sini kita tidak boleh terkena apinya, karena jika kita terkena maka akan mengurangi cakra kita sebanyak 2 poin. Nah, kita sudah berhasil mengalahkan Raja Naga dan Sun Gokong pun menang. Dan kita akan ditampilkan page tim dari game ini. Oke, kita akan kembali. Nah, apa yang terjadi ketika kita kehilangan cakra kita? Maka kita akan coba.
sini kita memiliki 10 cakra, dan jika kita terkena ataupun cakra kita habis, maka kita akan kalah. Ini yang terjadi jika kita kalah karena cakra kita habis. Baik, sekian presentasi dan juga simulasi game Journey to the West yang telah kami buat untuk memenuhi UTS pemrograman orientasi objek. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.